Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Yesus Kuatku, membawa kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan kembali diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah Tuhan menjadi terang dalam kehidupan, supaya kami boleh jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih dalam suasana memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, judul Yesus Kuatku pada hari ini adalah berbeda tetapi sama. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 4 sampai ke 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Gereja adalah tubuh Kristus. Seperti tubuh jasmani yang memiliki anggota masing-masing dengan tugas, fungsi yang berbeda, demikian juga tubuh Kristus memiliki anggota-anggota di dalam tubuh Kristus dengan fungsi dan tugas yang berbeda pula. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita beriman dan menyembah Allah yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun panggilan Allah bagi setiap masing-masing orang percaya berbeda. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, Paulus menyebutkan bahwa ada 7 karunia dalam pelayanan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, di situ katakan ada 9 karunia Roh Kudus. Dan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 disebutkan ada 5 jawatan di dalam gereja. Setiap umat Tuhan diberikan karunia yang berbeda. Setiap umat Tuhan mendapat panggilan yang berbeda di dalam kehidupannya. Namun dengan tugas tanggung jawab yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersembahkan kehidupannya, tubuhnya menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Perbedaan dalam panggilan Allah terhadap setiap umat percaya, terhadap karunia-karunia yang berbeda satu sama lain, tugas dan tanggung jawab yang berbeda bagi tiap anggota tubuh Kristus, bukan dimaksudkan untuk saling mendominasi atau menunjukkan diri, tetapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi dan pada akhirnya untuk kemuliaan Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 24 bagian yang B sampai 27 katakan, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Perbedaan panggilan, perbedaan karunia yang Tuhan berikan bagi setiap umat percaya tidak dimaksudkan atau tidak untuk menjadikan kita lebih daripada orang lain, ataupun orang lain kurang daripada kita. Kita lebih besar daripada orang lain, ataupun orang lain lebih kecil daripada kita. Tetapi perbedaan itu mengajar kita untuk kita saling menghargai, untuk kita saling menghormati, untuk kita saling mengasihi satu sama lain.
Karena firman Tuhan yang kita baca, semua yang Tuhan berikan, kita tetap adalah anggotanya. Tetapi kita memiliki kepala yang sama, yaitu Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 17-18 di situ katakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengerjakan panggilan yang berbeda. Setiap kita masing-masing di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita dipanggil untuk suatu tujuan yang berbeda. Dalam Roma tadi ada karunia bernubuat, ada untuk memimpin, untuk membagikan sesuatu, dan banyak hal yang Tuhan berikan, namun semua dikerjakan oleh Roh yang sama. Tetapi perbedaan-perbedaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di dalam tubuh Kristus, kalau kita bisa mengerjakan itu semua dengan baik, harusnya itu membawa kita kepada kesatuan roh di dalam Tuhan, di mana Dia bertata di atas segalanya. Di dalam Efesus 4 ayat 3-6, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Apapun panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita mau kerjakan itu dengan taat. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan pribadi, karena semuanya itu akan kembali pada tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berasal dari suku, agama, adat istiadat, budaya yang berbeda, tetapi tetap satu dalam kesatuan bangsa Indonesia. Dan biarlah ini juga boleh kita pegang dalam kehidupan kita. Semua yang kita kerjakan, kasih karunia yang Tuhan berikan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua dikerjakan oleh Roh yang sama, dan semua dikepalai oleh Kristus. Mari kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami tentang siapa dan untuk apa kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih. Selama kami mengikut Engkau, Tuhan, banyak hal Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dan ada hal-hal yang Engkau taruh di dalam hati dan pikiran kami untuk kami kerjakan. Itulah panggilan yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Itulah karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh kerjakan itu semua dengan hati yang tulus, bersuka cita, dan semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha pelayanan pendidikan yang dikerjakan umat-umat-Mu. Tuhan memelihara kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami terima firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.